Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dammara al-qayasirah. Alhamdulillahilladzi azala al-akasirah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa mawalah wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghadfan minal bahri aw rashban minad diyami. Madad ya sayyidi ya Rasulullah ya ashab Rasulullah, madad ya masyayikhana, madad ya syayikhana al-astur. Ini anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Al-Habib Zahir Barakbah yang kita muliakan, Guru Marzuki, Guru Faruk, Guru Fahmi, Guru Wahab, dan guru-guru kita yang hadir, khususnya orang-orang tua kita. Semoga mereka senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijagakan Allah, dilindungi Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya. Demikian juga bagi kita yang hadir, Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib kekurangan kita, melapangkan dan memberkahi kehidupan kita, agar kita banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal ibadah kita diterima, diridai dengan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di akhir daripada bulan Syawal yang mulia. Kalau tidak khilaf besok sudah 1 Zulqa'dah ya. Artinya kita sudah memasuki bulan-bulan yang istimewa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dengan Ashhurul Hurum. Inna iddatal ayyami 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan semenjak diciptakan langit dan bumi ini. Terdapat di antaranya 4 bulan yang dimuliakan. Nabi menjelaskan salasatun mutawadiyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudhar atau Rajab mufrad, dan yang ganjil atau yang terpisah adalah Rajab. Ini spesial bulan-bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sesuai apa yang dijanjikan Rasulullah. Yudha'af fihil ujur, pahala dilipat gandakan Allah di dalamnya dengan sebanyak-banyaknya. Dan moga kita dijauhkan pula daripada dosa-dosa, karena berbuat dosa pada bulan-bulan yang hurum atau yang dihormati ini juga berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu zalim pada bulan-bulan ini, khususnya kata Nabi diri-diri kalian. Kita menyambung kajian kita. Pada minggu yang lalu kita telah baca hadis tentang bacaan dan juga mengucapkan salam serta doa makan, sehingga siapa yang membacanya syaitan menyerah dan mengatakan la mabita lakum wala asya,
kita tidak dapat lokak tidur, tak dapat pula lokak makan di rumah ini. Tapi kalau kita tidak memberi salam, tidak berzikir kepada Allah, tidak berdoa sewaktu makan, syaitan mengatakan adraktumul mabit wal asya, kita dapat lokak makan dan tidur di rumah ni. Jadi jangan lupa pulang ke rumah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan kalau makan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya pernah kita sampaikan satu asar, siapa orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali sewaktu dia masuk ke dalam rumahnya, maka yumfi al-faqra min dzalikal bait, maka akan dihilangkan Allah kefakiran daripada rumah itu. Itu salah satu asar yang insyaallah biiznillah sangat baik kita amalkan. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 66, kita ulang sedikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darina amin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi qaddasallahu sirrah, wa rawina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kami riwayatkan satu hadis yang terdapat pada kitab Ibn Sunni Amal al-Yawm wal Laylah, nama kitabnya, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kita sampaikan dulu ada beberapa nama sahabat yang Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah, itu semua mereka itu dipanggil dalam istilah muhadditsin dengan abadilah. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah disebut dengan al-abadilah, yang induknya al-arba'ah, 4 orang, sebagai perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raja'a minan nahari ila baitihi yaqul, apabila ia pulang di siang hari ke rumahnya, beliau membaca doa, alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan kepadaku dan yang memberikan tempat berlindung, tempat tinggal kepadaku, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepadaku. Aku mohon kepadamu ya Allah, berkenanlah engkau menyelamatkan aku daripada api neraka. Memuji Allah lalu memohon diselamatkan daripada api neraka. Dalam hadis, man qala ba'da kulli maktubah, yang lebih umum yaitu ba'da subuh, setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ujira minan nar. Siapa yang berdoa setelah salat subuh dan maghrib, berzikir setelah salat subuh dan maghrib 7 kali, niscaya diselamatkan Allah daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar, selamatkanlah aku daripada api neraka. Guru kita, Guru Wahab, sengaja memendekkannya karena melihat ada pengajian, karena dia tahu pengajian ini hukumnya wajib, sedangkan wirid itu sunnah, jadi tak apa-apa dipendekkan. Nanti ngapa pula Guru Wahab ni mendekkan zikir pula. Mungkin gitu Guru Wahab ya? InsyaAllah. Wa isnaduhu dhaif, meskipun hadis ini sanadnya dhaif. Dah kita jelaskan dulu tentang dhaif. Tidak apa-apa, kita bahkan tetap dianjurkan kita menjadikannya dalil atau hujjah untuk amalan-amalan.
Warawina fi Muwatta Malik, dan kami riwayatkan keterangan yang terdapat dalam kitab Muwatta Imam Malik, kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya daripada imam kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semenjak kecil sudah menjadi murid beliau. Sebelum menjadi murid beliau, umur 7 tahun, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi telah hafal kitab Muwatta Imam Malik di luar kepala. Imam Malik terkejut, aku yang nyusun dah ada hafal. Imam Syafi'i rahimahullah menghafalnya. Semenjak itu dia diangkat menjadi murid istimewa. Kurang lebih pada umur 10 tahun sudah dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu warḍah. Annahu balaghahu annahu yustahabbu idza dakhala baitan ghaira maskun ay yaqul, telah sampai kepada beliau satu keterangan bahwasanya disunnahkan apabila masuk ke dalam rumah, mau masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, ayyakul, bahwa mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, selamat dan sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang salihin. Ini bisa juga kalau kita masuk rumah, orang di rumah lagi tak ada, kosong. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apalagi kalau kita ke pondok macam Pak Ibnu ni, banyak pondoknya di kebun-kebunnya ni misalnya ya. Sekali-sekali datang ke kebun, pondok kan kosong. Buka pintu, masuk. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sekarang ni alhamdulillah sudah tidak banyak kejadian-kejadian, banyak sudah dipermudahkan, dilindungi Allah. Dulu di kampung-kampung sering anak-anak sakit yang di kebun-kebun tu ya, yang kata istilah orang Melayu kata goran. Ya, biar ada istilah tu. Ada demam, pegang telingonya dingin. Ada. Atau budak-budak main-main tiba-tiba balik demam. Itu di antara kata orang tua. Boleh jadi ada sebab antara lain masuk rumah kosong, ataupun mohon maaf nembak di lubang-lubang yang ada di bawah pohon atau di tanah-tanah kebun tu. Di bawah-bawah pohon, lubang-lubang yang ada itu tidak boleh ditembak, kencing sembarangan. Balik ke rumah demam. Nah, salah satunya mungkin tadi masuk rumah kosong. Maksudlah kita kalau kita nak masuk ke tempat yang kosong, kebun, tidak ada orang, hutan, baca aja ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Karena pasti ada yang tinggal di situ. Jin-jin Islam banyak ya. Mudah-mudahan diamankan Allah jauh daripada gangguan mereka. Karena yang tak nampak ni kita wajib berlindung daripada mereka-mereka itu, karena kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Makanya kalau buka-buka baju, kata Nabi, jangan lupa baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Babu ma yaqulu idza istayqadha min fil laili wa kharaja min baitihi, bab apa yang dibaca oleh seseorang apabila ia bangun dari malam, bangun tidur di malam hari, dan ketika ia keluar daripada rumahnya. Yustahabbu lahu idza istayqadha min al-lail, disunnahkan baginya apabila ia bangun di malam hari, wa kharaja min baitihi, dan ketika ia keluar dari rumahnya, ayyanzura ila sama, memandang ke langit.
Tapi kalau yang dalam rumah mandang ke atas gitu aja. Pas keluar mandang ke langit. Wa yaqra'al ayatil khawatim min surat Ali Imran yang pernah saya sampaikan dulu. Dan sembari ia mandang ke langit membaca beberapa ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Mandang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kalau kita keluar rumah di pagi hari, Pak Ibnu misalnya keluar mandang ke langit, baca itu surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Akhir surat Ali Imran. Lengkap-lengkap doa. Alhamdulillah. Keluar bismillah. Amantu billah wa tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Melangkah kita dengan kaki kanan. Mandang ke langit. Atau mandang ke langit dulu pun tak apa-apa sebelum melangkah. Sambil di mobil boleh atau jalan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha. Ini agak panjang yang ini. Inni lam akhruj bataran wala riya'an wala sum'atan walakin kharajtu ibtigha'a mardatik wa ittiqa'an li sakhatik. Allahumma ighfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau masih lagi ada sempat baca lagi Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lahmi nura wa fi asabi nura wa fi dami nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min amami nura wa min wara'i nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura wa a'zim li nura waj'alni nura wa a'zim li nura min nurik. Itu di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya ketika kita mau menuju masjid. Keluar rumah menuju masjid, itu yang kita lengkapkan semuanya. Tapi sekurang-kurangnya kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi kalau nak ke pasar, nak kerja, nak ada urusan, nak ada kegiatan, di antaranya selain bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adil aw udall aw azil aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alayya. Ada di kitab kita yang kemarin-kemarin ya. Nanti dibuka-buka lagi tentang doa keluar rumah nih, itu di antaranya. Salah satunya di situ supaya aku tidak dibodohi, supaya aku tak ada membodohi orang. Tidak ada membodohi orang, tidak ada dibodohi orang. Jadi kalau aku nak bodohi orang cuman, tapi tak mau dibodohi, ada kan? Tidak membodohi orang, tidak dibodohi orang. Jujur artinya. Thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertera sabit di dalam dua kitab sahih, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, Nabi membuatnya illa an-nazar ila as-sama'. Nabi membaca inna fi khalqis samawati wal ardh kecuali keterangan illa an-nazar ila as-sama', memandang ke langit. Bahwa fi sahih al-Bukhari, keterangan memandang ke langit ini di dalam kitab Sahih Bukhari saja. Dalam Sahih Muslim tidak ada sebut mandang ke langit, cuman baca itu saja. Inna fi khalqis samawati wal ardh.
Kalau Imam Bukhari lengkap sambil mandang ke langit. Melihatlah keadaan itu ya. Kalau kita nak cepat kan sambil berjalan, tidak apa usah mandang karena waktu kita lapang, ikut yang ini tentu lebih sempurna. Jadi kalau dalam kajian dikaitkan dengan tasawuf, ini kan kita betul-betul merasakan kehebatan Allah memandang kejadian perubahan antara siang dan malam, mandang langit. Karena isi ayat itu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ini kita sambil mandang, ya Allah tuh, siapa orang mau berpikir tuh? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang dia memikirkan, merenungkan kebesaran Allah dalam ciptaannya pada langit dan bumi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dia berzikir kepada Allah. Ini dalil zikir tu boleh qiyaman, boleh berdiri, wa qu'uda boleh duduk, wa ala junubihim boleh sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan, merenungkan kebesaran Allah di langit dan bumi, dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar. Ini sambil mandang tu kita merenung, menghayati bacaan pada ayat tersebut, betapa kagumnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha selalu ingat dengan Allah. Wa thabata fi sahihaini 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sabit ada kitab dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rata-rata sahabat itu kan radhiyallahu anhu kita sebut, semoga Allah meridainya. Tapi jika dia dan ayahnya dua-dua adalah sahabat Nabi, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhuma, Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Banyak sahabat-sahabat yang dirinya dan orang tuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau disebut nama anaknya, sebut nama ayahnya. Misalnya nyebut Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma karena bapaknya. Mana ada anaknya bapaknya sahabat Nabi juga radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah beliau, idza qama min al-lail, apabila bangun di malam hari, yatahajjadu, apabila berdiri. Di sini maksudnya qama, di sini berdiri, melaksanakan tahajud. Qama min al-lail yatahajjad, qiyamul lail maksudnya, bangun untuk tahajud. Dalam tahajudnya itu beliau berkata, ini doa tahajud. Tahajud ini secara pengertian solat yang dikerjakan setelah kita tidur malam. Asal kita bangun dari tidur malam dan masih di malam hari, itu namanya tahajud. Walaupun salat sunat wudu, walaupun salat sunat taubat, walaupun salat sunat istikharah, itu semua kategorinya salat tahajud. Memang ada juga kita sebut nama salatnya salat tahajud yang 8 rakaat. Tapi semuanya dikategorikan dengan tahajud. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan di sebahagian malam tahajudlah engkau sebagai nafilah, salat sunat, nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah, agar engkau diangkat oleh Tuhanmu kepada maqam yang terpuji. Makanya salat tahajud ni, salat tengah malam ni afdalul nafilat, seabdal salat nafilah, salat-salat sunnah. Ba'dal faraid, setelah yang diperlukan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Andai terlambat nian dalam satu keterangan, tak sempat lagi, kita minta ampun dengan Allah, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama juga dengan kalau tak sempat tahiyatul masjid, baca 4 kali. Dan dianjurkan nanti salat diniatkan mengqadanya pada siang hari, salat yang dilakukan untuk menggantikan tahajud yang tertinggal. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Zada ba'd riwayah, ditambah wala hawla wala quwwata illa billah. Bahkan ada riwayat anta rabbi la ilaha illa anta wala hawla wala quwwata illa billah. Itu bacaan doa setelah salat tahajud. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.